warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis investasi publik dan penentuan harga pelayanan publik yang beranggotakan saya sendiri Miawah Datu Nikmah NIM 043 dan teman saya Salsabila Adina Pramesti NIM 041 dan teman saya Robi Shirley NIM 039. Selanjutnya, materi yang terdapat pada bab analisis investasi publik meliputi yang pertama, program investasi publik. Yang kedua, penentuan kebutuhan investasi publik. Yang ketiga, aspek kelayakan investasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Dan yang kelima, teknik dasar penilaian investasi publik. Adapun materi yang terdapat pada bab penentuan harga pelayanan publik meliputi yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual, yang kedua, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan, yang ketiga, prinsip dan praktik pembebanan, yang keempat, kegunaan pembebanan dalam praktik, yang kelima, penetapan harga pelayanan, berapa harga yang dibayar, yang keenam, permasalahan marginal cost pricing, yang ketujuh, kompleksitas strategi harga, yang kedelapan, taksiran biaya. Analisis investasi publik. Yang pertama yaitu program investasi publik adalah keputusan investasi publik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan jika anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Yang pertama, memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Yang keempat, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Adapun untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi mencakup yang pertama inventarisasi investasi, yang kedua inventarisasi investasi menurut daftar nama dan jenis nilai investasi, kondisi barang modal yang ada saat ini baik atau buruk. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kinerja kelayakan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi, aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Yang kedua yaitu penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama investasi penggantian, yang kedua investasi penambahan kapasitas, dan yang ketiga investasi baru. Yang ketiga yaitu aspek kelayakan investasi. Terdiri dari yang pertama aspek teknik. Bagian terpenting dari analisis investasi. Investasi sebaiknya ditolak jika tidak layak aspek teknisnya. Yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya juga mencakup aspek legal dan lingkungan suatu proyek investasi. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Menilai kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan pengaruh finansial proyek. Yang keempat, aspek distribusi. Terkait dengan distribusi, keadilan, dan persamaan kesempatan mendapatkan pelayanan publik. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto. Merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return makin tinggi. Yang ketiga, resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Yang keempat yaitu capital rationing. Keadaan ketika organisasi memiliki masalah ketersediaan dana ketika melakukan investasi. Teknik dasar pelayanan investasi publik.
Cost effectiveness analysis atau memusatkan pada pengukuran yang dapat diukur. Di sini terdapat 6 langkah. Langkah-langkahnya tersebut terdiri dari jumlah dan waktu atas biaya modal, kemudian estimasi running cost, lanjut estimasi output, kemudian estimasi pengaruh biaya dan pendapatan, kemudian mendiskontokan biaya dan manfaat untuk perbandingan, dan yang terakhir, realisasi kemungkinan biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan. Penentuan harga pelayanan publik. Pelayanan publik yang dapat dijual. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide ini, ada beberapa contoh pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya, yaitu ada energi dan listrik PLN, Pos Indonesia, penyediaan air bersih PDAM, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan rumah sakit, fasilitas perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau taman bermain anak di kota, ada jalan tol, dan irigasi. Pembebanan tarif pelayanan publik dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu adanya barang private versus barang publik. Barang private adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasanya hanya dinikmati secara individual oleh masyarakat yang membelinya saja. Kemudian barang publik, barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasanya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Dan yang terakhir, campuran. Campuran antara barang private dan barang publik. Meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. Di sini ada kesulitan dalam membedakan barang publik dengan barang private. Itu kesulitan yang pertama, batasan keduanya sulit ditentukan. Kemudian barang atau jasa publik tetapi ada pembebanan langsung, dan kesulitan yang terakhir, kecenderungan membedakan tarif pelayanan daripada pembebanan pada pajak. Efisiensi ekonomi. Mekanisme harga pasar memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui yang pertama, pendistribusian permintaan. Siapa yang mendapatkan manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula. Yang kedua, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. Yang keempat, yang terakhir, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Untuk public goods, pemerintah lebih baik menetapkan harga di bawah harga normal atau bahkan tanpa dipungut biaya. Dan mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara paling efisien untuk menciptakan keadilan. Prinsip keuntungan. Fee adalah biaya atas perjanjian atau lisensi yang diberikan pemerintah, dan pemerintah tidak boleh memaksimalkan keuntungan. Biaya perjanjian didasarkan pada kategori perizinan yang diajukan dan ada tidaknya keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang diberikan. B. Argumen pembebanan tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayan. Alasan pembebanan langsung. Yang pertama, ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk pajak untuk suatu jasa yang tidak dapat diberikan kepada setiap orang. Yang kedua, sumber daya mahal yang mengakibatkan diperlukan menghemat konsumsi publik. Ketiga, konsumsi individual lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Yang keempat, jasa yang mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan individual maupun industrial. Yang kelima, digunakan untuk mengetahui arah skala permintaan publik atas suatu jasa dan standar pelayanan. B. Argumen pembebanan tarif pelanggan, yaitu terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang andal. Yang miskin tidak mampu untuk membayar kesenjangan ekonomi menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar. Adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Eksternalitas positif yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak terdorong menggunakan imunisasi. Merit good lebih baik diberikan seharusnya gratis. Pendidikan persyaratan legalitas menyediakan pelayanan tertentu. Pendidikan dasar. C.
Prinsip dan praktik pembahasan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Kegagalan dalam menetapkan harga tertentu mengakibatkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru. Dalam praktiknya, permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memilih pertimbangan yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. D. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber. 1. Perpajakan. Yang kedua, pembebanan langsung kepada masyarakat atau charging for service. Yang ketiga, laba BUMN atau BUMD. Keempat, penjualan aset milik pemerintah. Yang kelima, ada utang. E. Menetapkan pelayanan. Beberapa harga yang harus dibebankan. Marginal cost pricing memperhitungkan variable operating cost, semi variable overhead cost atau biaya modal atas aktiva untuk memberikan pelayanan. Biaya penggantian aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. F. Permasalahan marginal cost pricing. Yang pertama, sulit memperhitungkan secara tepat penggunaan marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Keempat, kegunaan konsep kewajaran. Kelima, eksternalitas konsumsi. Keenam, pertimbangan ekuitas masyarakat. G. Kompleksitas strategi harga. Two-part tariff, peak load tarif, diskriminasi harga, full cost recovery, harga di atas marginal cost. H. Taksiran biaya. Hal yang dipertimbangkan opportunity cost untuk staf perlengkapan dan lain-lain. Opportunity cost of capital. Accounting price untuk input ketiga. Harga pasar menunjukkan to society atau opportunity cost. Pooling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Cadangan inflasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.